Lu pernah nggak ngerasa capek banget? Tapi capeknya bukan karena badan, capeknya tuh di kepala. Kayak ada beban yang lu nggak bisa jelasin. Otak lu terus muter, mikirin hal-hal yang jujur nggak ada ujungnya. Yaps, itu lu sedang ngalamin overthinking. Dan lu tahu apa? Overthinking itu cara paling gampang buat ngerusak diri sendiri. Kayak racun yang pelan-pelan masuk tanpa lu sadar. Oke, hari ini gue mau ngomongin straight to the point. Kalau lu terus-terusan kayak gini, lu nggak cuman buang waktu, tapi ini juga bakal bikin hidup lu stuck di tempat yang sama. Gue tahu lu mikir, tapi gue cuma mau cari solusi. Ya, gue paham. Tapi kenyataannya overthinking tuh gak pernah bikin lu lebih deket ke solusi. Malah itu bikin masalah lu makin besar gitu di kepala lu sendiri. So, di video ini gue bakal jelasin kenapa overthinking itu bisa jadi toxic banget buat lu. Dan yang paling penting, gimana caranya lu bisa keluar dari lingkaran setan ini. Stay tune sampai akhir, karena ini mungkin jadi wake up call yang selama ini lu butuhin. Jadi, apa sih sebenarnya overthinking? Overthinking itu bukan cuma soal mikir. Mikir itu normal. Semua orang butuh mikir. Tapi kalau lu terus-terusan muter di pikiran yang sama tanpa ada ujungnya, itu namanya overthinking. Menurut psikologi, overthinking itu masuk ke salah satu pola pikir yang gak sehat. Ada yang namanya Cognitive Behavior Theory atau CBT. Teori ini tuh bilang kalau pola pikir negatif yang muter terus bisa ngefek langsung ke emosi dan tindakan lu. Jadi, bukannya bikin lu lebih produktif, overthinking malah bikin lu stuck, cemas, bahkan bisa bikin depresi. Dan lucunya, lu tuh kayak mikir lu punya superpower, bisa ngontrol tuh semua hal kalau dipikirin terus. Padahal kenyataannya, lu cuma wasting time aja mikirin hal-hal yang bahkan mungkin gak bakal kejadian juga. Jadi, sekarang gue tanya ke lu sadar gak kalau lu lagi overthinking? Karena kebanyakan orang itu gak sadar. Mereka pikir mereka lagi cari solusi, padahal yang sebenarnya terjadi, mereka cuma ngedrag otak mereka ke arah yang salah. Lu tahu nggak, overthinking itu nggak cuma sekedar kebiasaan buruk, tapi literally bisa ngerusak hidup lu. Gue bakal kasih tahu kenapa ini bahaya banget, dan gue nggak bercanda soal ini. Pertama, mental health. So, overthinking itu racun buat mental health. Lu mulai ngerasa cemas, terus berubah jadi stres. Kalau lu terus-terusan kayak gitu, lu bisa masuk ke fase depresi. Lu bayangin, setiap hari lu dihantuin pikiran negatif yang muter terus di kepala lu tanpa ada solusi. Lama-lama lu bakal ngerasa hopeless, kayak nggak ada jalan keluar. Misalnya lu mikirin sesuatu yang simple kayak, apa yang orang lain pikirin tentang gue ya? Kalau gue pakai baju ini kira-kira orang lain suka nggak ya? Kenapa ya dia mutusin gue? Terus lu muter terus di situ. Dari mikir biasa jadi overanalyze sampai akhirnya lu yakin semua orang nggak suka sama lu. Padahal kenyataannya itu cuma ada di kepala lu sendiri. 2. Physical health. Efeknya nggak cuma di otak bro, tapi juga di badan lu. Stres yang datang dari overthinking itu bikin tubuh lu ngalamin yang namanya fight or flight mode. Hormon stres kayak kortisol terus diproduksi. Dan kalau itu berlangsung lama, lu bakal ngalamin insomnia, gampang capek, bahkan bisa kena penyakit serius kayak tekanan darah tinggi atau masalah jantung. 3. Buang waktu dan energi. Dan yang paling ngeselin, overthinking itu cuma wasting time dan energi doang. Lu muter-muter di kepala lu, mikirin semua kemungkinan terburuk. Tapi apa yang berubah? Gak ada. Masalahnya tetap di situ, atau malah tambah besar di pikiran lu. Mark Twain pernah bilang, I've had a lot of worries in my life, most of which never happen. Paham kan maksudnya? Banyakan hal yang lo takutin itu gak pernah benar-benar kejadian. Lu cuma sibuk create skenario buruk di otak lu sendiri. 4. Menghambat growth. Yaps, overthinking itu juga bikin lu berhenti berkembang. Kenapa? Karena waktu lu habis buat mikirin, bukan buat action. Sementara orang lain ya jalan, lu masih stuck di kepala lu, takut buat ambil langkah pertama atau apalah gitu. Lu sadar gak? Selama ini overthinking itu bikin lu kehilangan banyak kesempatan. So, lu lihat kan, overthinking itu gak cuma nguras energi lu, tapi juga ngehancurin mental, fisik, dan waktu lu. Kalau itu terus dibiarin, overthinking bakal jadi penghalang terbesar di hidup lu. Tapi tenang aja, ini bukan akhir dari segalanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting banget. Overthinking itu racun, tapi kabar baiknya lu bisa keluar dari lingkaran setan ini. Gua bakal kasih beberapa cara yang bisa langsung lu praktekin buat break free dari overthinking ini. Pertama, sadar pola pikir.
Yaps, langkah pertama, lu harus sadar kalau lu lagi overthinking. Lu gak boleh denial kalau gue lagi nyari solusi apalah gitu. Masalahnya banyak orang yang gak sadar, padahal sebenarnya mereka cuma muter-muter di masalah yang sama. Caranya, ketika lu mulai ngerasa otak lu penuh banget, stop sebentar. Lu tarik nafas, terus lu tanyain ke diri lu sendiri. Apa ini bener-bener worth it buat gue pikirin? Apa ini ada solusinya sekarang? Kalau jawabannya enggak, berarti lu lagi overthinking. Kedua, fokus ke hal yang bisa dikontrol. Oke, gue yakin lu semua orang tahu gitu. Tapi nggak banyak orang yang nerapin ini. Seringkali overthinking muncul karena lu terlalu sibuk mikirin hal-hal yang di luar kontrol lu. I am inevitable. Padahal nggak semua hal di dunia ini ada di tangan lu. Pikirin kayak lu naik perahu di sungai, arusnya tuh deres, tapi lu nggak bisa ngontrol arusnya, ya kan? Yang bisa lu kontrol ya cuma ngejaga dayung lu tetap di jalur yang benar. Fokus aja ke dayungnya, bukan ke arusnya. 3. Action better than thinking. Yap, ini penting banget. Stop overthinking, mulai ambil tindakan. Overthinking itu bikin lu lumpuh karena lu terlalu sibuk analyze segala kemungkinan. Tapi kenyataannya nggak ada solusi tanpa action. Jadi daripada lu mikir terus-menerus, jalanin aja dulu. Kecil yang gak masalah, yang penting mulai. Misalnya lu mikir mau mulai bisnis, tapi lu takut gagal. Lu muter-muter mikirin modal, saing, bahkan hal-hal kecil yang belum tentu kejadian. Padahal kalau lu mulai dulu dengan langkah kecil, lu bakal belajar bro. Kan lebih banyak lagi dibandingin cuma duduk dan mikir. 4. Journaling atau mind dumping. Kalau otak lu terlalu penuh, gue saranin lu coba journaling or mind dumping. Ambil kertas atau aplikasi catatan, lu tulis semua yang ada di kepala lu. Apa aja, gak usah peduli rapih. Yang penting tuangin aja semuanya biar keluar. Lu bakal kaget betapa leganya lu setelah semua pikiran itu keluar dari kepala lu. Ini kayak ngebersihin folder sampah aja di komputer. Otak lu tuh jadi lebih ringan aja gitu. 5. Latihan mindfulness. Satu cara yang sering gue pakai adalah mindfulness. Ini intinya latihan buat fokus ke saat ini, bukan masa lalu atau masa depan. Coba lo tarik nafas dalam-dalam, fokus apa yang ada di sekitar lu, di sekeliling lu. Ya, suara, udara, gesekan, bahkan hal-hal kecil yang kayak sentuhan kulit gitu. Ya apapun itulah lu nikmatin gitu. Mindfulness itu powerful karena bikin lu sadar kalau yang penting adalah present moment, bukan sesuatu yang udah lewat atau sesuatu yang belum kejadian. Oke, gue nggak bilang cara ini semuanya gampang, tapi gue yakin kalau lu mulai ambil langkah kecil, lama-lama lu bisa keluar dari overthinking. Jadi, mulai sekarang, lu punya pilihan. Terus stuck di kepala lu, atau mulai ambil kontrol atas hidup lu. Lu nggak perlu langsung perfect. Yang penting, mulai aja dulu, karena yang gue tahu pasti, action is always better than overthinking. Setelah gue kasih tau apa itu overthinking, kenapa itu bahaya, dan gimana cara lu bisa mulai lepas, sekarang gue mau ngajak lu buat langkah selanjutnya. Ngubah kebiasaan overthinking jadi kebiasaan yang lebih sehat. Karena, let's be real, kebiasaan buruk gak akan hilang cuma karena lu tahu caranya. Itu butuh proses, dan proses itu mulai dari langkah-langkah kecil. Lu pernah dengar istilah analysis paralysis? Itu keadaan dimana lu mikir terlalu lama, sampai akhirnya lu gak ngelakuin apa-apa. Cara simpel buat ngatasin ini adalah kasih batas buat waktu diri lu sendiri. Misalnya, kalau ada keputusan yang harus lu buat, kasih diri lu waktu 5 atau 10 menit buat mikir. Setelah itu, lu harus ambil keputusan dan jalan itu. Dengan cara ini, lu gak bakal terjebak di siklus overthinking yang muter-muter terus. Kadang overthinking muncul karena pertanyaan negatif yang terus kita ulang di kepala. Kayak, kenapa gue gak cukup baik? Atau, gimana ya kalau gue gagal? Nah, coba ganti pertanyaan itu dengan sesuatu yang lebih positif. Misalnya, daripada nanya, gimana kalau gue gagal? Coba ubah jadi, apa yang bisa gue pelajarin kalau gue gagal? Pertanyaan ini bikin pikiran lu fokus ke solusi, bukan masalah. Overthinking sering muncul karena lu takut gagal atau takut bikin keputusan yang salah. Takut aja pokoknya. Tapi kalau lu terus-terusan takut, lu nggak bakal pernah maju bro. Jadi coba latih diri lu buat ambil resiko kecil. Misalnya kalau lu overthinking soal ngomong di depan umum, mulai dulu dengan ngobrol sama 1 atau 2 orang sama teman-teman lu kayak gitu. Kalau lu takut bikin keputusan besar, mulai dari keputusan kecil. Resiko kecil ini bakal ngajarin lu satu hal penting, kayak oh gagal itu ternyata nggak seburuk yang gue pikirin ya gitu. Satu kesalahan besar yang overthinking adalah mereka terlalu fokus ke hasil akhir. Mereka ngerasa semuanya harus sempurna, padahal nggak ada yang sempurna di dunia ini. Daripada fokus ke kesempurnaan,
fokus aja ke kemajuan. Yap, fokus sama progres lu. Misalnya hari ini lu berhasil ngurangin overthinking lu 10%. Itu tuh udah kemenangan kecil buat lu. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Lingkungan itu penting banget bro, asli. Kalau lu dikelilingin orang-orang yang toksik atau suka ngejudge gitu, overthinking lu bakal makin parah. Jadi pastiin lu punya support system yang baik, teman, keluarga, atau bahkan mentor yang bisa ngasih lu perspektif positif. Kadang lu cuma butuh seseorang buat ngomong, bro, it's not that deep, dan itu cukup buat lu ngeh kalau apa yang lu pikirin tuh nggak sebenarnya seberat itu. Sekarang lu udah tahu kan apa itu overthinking, kenapa itu bahaya, dan gimana caranya buat keluar dari lingkaran setan ini. Tapi semua itu bakal balik lagi ke satu hal. Yap, pilihannya ada di tangan lu. Gua bisa kasih tips, teori, bahkan motivasi apalah itu. Tapi pada akhirnya cuma lu yang bisa nentuin apa lu mau terus stuck kayak gini, atau lu mau mulai berubah dari sekarang. Gue paham, ngubah kebiasaan itu gak gampang, dan gue pun ngalamin gitu, susah keluar dari overthinking ini. Tapi coba pikirin ini, berapa banyak waktu, energi, bahkan peluang yang udah lu buang cuma karena overthinking. Lu tahu itu gak bikin lu maju. Jadi kenapa nggak mulai sekarang? Lu ambil small step buat stop mikirin berlebihan dan mulai ngelakuin sesuatu. Hidup tuh terlalu singkat buat lu habisin cuma buat mikir. Oke, gitu aja. Kalau lu suka konten ini dan ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman lu yang mungkin juga butuh denger ini. Dan ingat, hidup lu tanggung jawab lu sendiri. So take control, stop overthinking, and start living.